Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sarifa dari Prodi Teknologi Informasi semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep listrik dan komponen-komponen elektronika. Konsep listrik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama arus, yang kedua tegangan, dan yang ketiga daya. Yang pertama, arus. Arus merupakan perubahan kecepatan muatan terhadap waktu atau muatan yang mengalir dalam satuan waktu dengan simbol I dari kata Prancis yaitu intensite. Dengan kata lain, arus adalah muatan yang bergerak. Arus sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama, DC atau arus searah. Mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Artinya dimanapun kita meninjau arus tersebut pada waktu berbeda akan mendapatkan nilai yang sama. Pada grafik tersebut berwujud sebuah garis lurus horizontal. Grafik memperlihatkan bahwa tegangan baterai akan bertahan konstan atau tetap pada nilai 6 volt. Yang kedua yaitu AC atau arus bolak-balik adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Grafik tersebut menunjukkan bahwa arus dari generator-generator secara terus-menerus berubah arahnya. Yang kedua yaitu tegangan. Tegangan atau voltage adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu muatan pada elemen atau komponen dari satu terminal atau kutub ke terminal atau kutub lainnya. Atau pada kedua terminal atau kutub akan mempunyai beda potensial jika kita menggerakkan muatan sebesar satu kolom dari satu terminal ke terminal lainnya. Tegangan diukur dengan satuan volt. Di sini merupakan gambar grafik dari tegangan listrik DC dan tegangan listrik AC. Pada grafik tersebut terdapat bentuk gelombang tegangan serta simbol sumber tegangan DC dan AC. Yang ketiga, daya. Daya listrik adalah laju energi listrik yang terjadi pada suatu rangkaian listrik. Perubahan arus dan tegangan yang terjadi pada masukan daya dapat mempengaruhi besarnya nilai daya listrik yang dikeluarkan. Daya diukur dalam satuan watt. Rumus daya yaitu tegangan dikali arus. Daya pada tegangan AC dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu daya aktif. Besar nilai suatu daya rata-rata yang sesuai dengan kekuatan tenaga yang dikonsumsi oleh beban. Yang kedua, daya semu. Besar nilai suatu daya yang dihasilkan dari perkalian antara nilai rata-rata efektif dari tegangan listrik sumber dan arus listrik yang mengalir ke beban. Yang ketiga yaitu daya reaktif. Besar nilai dari daya yang diperlukan untuk pembentukan medan magnet. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang komponen-komponen elektronika. Yang pertama yaitu resistor. Dengan simbol seperti pada gambar. Dan satuan dari resistor yaitu ohm. Serta fungsi dari resistor yaitu untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Komponen selanjutnya yaitu kapasitor dengan simbol seperti pada gambar tersebut. Satuan dari kapasitor yaitu farad
Dan fungsi kapasitor sendiri yaitu untuk menyimpan aliran listrik sementara. Komponen yang ketiga yaitu induktor, dengan simbol seperti pada gambar, dan untuk satuan induktor yaitu Henry. Fungsi dari konduktor sendiri yaitu menyimpan arus listrik untuk sementara waktu dan dapat menghasilkan medan magnet. Komponen selanjutnya yaitu dioda, dengan simbol seperti pada gambar, dan satuan dioda yaitu ampere dan volt. Fungsi dioda yaitu untuk mengarahkan arus listrik yang mengalir. Selanjutnya ada IC atau Integrated Circuit, dengan simbol seperti pada gambar, dan untuk satuan IC yaitu ampere. Fungsi IC sebagai otak dalam peralatan elektronik seperti mikroprosesor yang berfungsi sebagai pengontrol, penguat, switching, dan memori atau media penyimpanan. Selanjutnya yaitu komponen transistor, dengan simbol seperti pada gambar, dan satuan transistor adalah ampere, volt, dan ohm. Fungsi dari transistor yaitu sebagai switch atau pemutus dan penghubung, penguat arus, penyearah, modulasi sinyal, stabilisasi tegangan, dan lain sebagainya. Komponen selanjutnya yaitu trim pot, dengan simbol seperti pada gambar. Satuan trim pot yaitu ohm, dan fungsi trim pot sebagai penghambat arus dalam rangkaian listrik. Nilai resistansi dapat diatur. Komponen selanjutnya yaitu potensiometer, dengan simbol seperti pada gambar, dan satuan potensiometer yaitu ohm. Fungsi potensiometer yaitu sebagai pembagi tegangan yang bisa disesuaikan. Nilai resistansi diatur sesuai kebutuhan. Komponen selanjutnya yaitu relay, dengan simbol seperti pada gambar. Satuan relay yaitu ampere, volt, ohm, watt, dan millisecond. Fungsi relay yaitu sebagai pengaman untuk menggerakkan sebuah perangkat yang memerlukan arus besar tanpa terhubung langsung dengan perangkat pengendali yang mempunyai arus kecil. Komponen selanjutnya yaitu PTC, dengan simbol seperti pada gambar. Satuan PTC yaitu ohm, dan fungsi dari PTC yaitu sebagai penghambat arus dalam rangkaian listrik. Nilai resistansi dapat berubah mengikuti suhu. Selanjutnya yaitu NTC, dengan simbol sebagai berikut, dan satuan dari NTC yaitu ohm. Fungsi dari NTC sebagai penghambat arus dalam rangkaian listrik. Nilai resistansi dapat berubah mengikuti suhu. Selanjutnya yaitu transformator, dengan simbol sebagai berikut. Untuk satuan transformator yaitu kilovolt ampere, dan fungsi transformator yaitu menaikkan tegangan atau step up dan menurunkan tegangan atau step down. Lanjut, LDR, dengan simbol seperti pada gambar. Satuan LDR yaitu candela. Fungsi LDR sebagai detektor cahaya atau pengukur besaran konversi cahaya. Komponen selanjutnya yaitu LED atau LED, dengan simbol seperti pada gambar. Satuan dari LED yaitu milimeter per jam. Fungsi dari LED yaitu menghasilkan cahaya ketika dialiri arus listrik DC satu arah.
Selanjutnya yaitu elko dengan simbol sebagai berikut. Satuan elko yaitu farad. Dan fungsi dari elko yaitu menyimpan arus listrik untuk sementara waktu. Komponen selanjutnya yaitu SCR dengan simbol sebagai berikut. Satuan SCR yaitu ohm, dan fungsi dari SCR yaitu digunakan sebagai pengendali atau kontrol dalam rangkaian elektronika yang menggunakan tegangan menengah sampai tinggi. Komponen selanjutnya yaitu baterai dengan simbol sebagai berikut. Satuan dari baterai yaitu mAh atau miliampere hours. Satuan baterai yaitu mAh atau miliampere hours. Fungsi baterai yaitu sebagai sumber tegangan DC. Komponen selanjutnya yaitu sikring dengan simbol seperti pada gambar. Untuk satuan sikring yaitu ampere. Dan fungsi sikring yaitu sebagai pengaman akan putus ketika melebihi kapasitas arus. Komponen selanjutnya yaitu saklar dengan simbol sebagai berikut. Satuan saklar yaitu watt, volt, dan ampere dengan fungsi untuk memutuskan dan menghubungkan aliran listrik. Komponen selanjutnya yaitu speaker dengan simbol seperti pada gambar, dan untuk satuan speaker yaitu desibel atau dB. Fungsi dari speaker yaitu mengubah sinyal listrik menjadi suara. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.